Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, tetap semangat pejuang UTBK gelombang 1 ataupun gelombang 2. Dan selain berusaha, doanya juga tetap atau bahkan ditingkatkan lagi ya kualitas ibadahnya biar doanya bisa dikabulkan, dijabah. Amin. Oke, kita lanjut ya nomor 11. Ini ada fungsi konsumsi 3500 tambah 0,65Y. Maka pernyataan yang benar ya. Mulai dari bagian 1. Benar nggak sih konsumsi otonom itu minus 3.500? Oke, kita lihat kembali, kemarin udah dijelasin ya. Konsumsi otonom itu adalah A ya. Yang mana bentuk umum ya, ternyata kecoret ya. Bentuk umum fungsi C itu sendiri kan adalah C sama dengan A ditambah B. Nah, kalau kita lihat sekilas ini bisa kita bilang si A adalah 3.500, yang B adalah 0,5. Nah, apakah si A alias konsumsi otonom minus 3.500? Salah ya, positif 3.500. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh dibenerin. Terus yang kedua, apakah konsumsi dipengaruhi oleh investasi? Nah, kita bisa lihat kan di sini nilai konsumsi itu dipengaruhi oleh satu variabel aja, yaitu apa? Y alias pendapatan, bukan investasi ya. Jadi ini juga salah. Nomor 3, besarnya MPC itu adalah 0,35. MPC itu kemarin udah kita bilang itu merupakan yang B ya, dan B di sini adalah 0,65, berarti bukan yang itu jawabannya. Lalu besarnya proporsi pendapatan yang ditabung adalah 0,35. Nah, jadi kalau kita kemarin bahasnya tentang MPC, sebenarnya di ekonomi itu nanti kita akan ada istilah tabungan ya, S ya. Nah, S itu sendiri adalah minus A ditambah 1 dikurang B dikali Y. A-nya masih sama nih kalau yang kasus kita tadi. Jadi minus berapa? Ya 3.500 tambah 1 kurang B. B-nya kan 0,65 ya. Berarti kalau dikurangin dapat 0,35 Y kayak gitu. Nah, ini 0,35 ini kalau di ekonomi ada istilah khususnya, namanya adalah MPS. Kalau kalian juga udah biasa dengar mungkin udah tahu ya, MPC dan MPS itu kalau dijumlahin nilainya 1. Nah, MPC sendiri, MPS ya, itu ada banyak maknanya. Misalnya 0,35, artinya setiap kali kamu mendapatkan tambahan pendapatan 1, itu kamu bakal menabung itu 0,35 ya. Nah, kalau kita lihat berarti di sini apakah benar proporsi pendapatan yang ditabung ada 0,35 ya, ini benar. Jadi dari 100% dari satu, katakanlah ya, dari satu pendapatan kita 0,35 itu akan setiap satu pendapatan kita 0,35-nya akan ditabung. Nah, untuk sisanya 0,65 akan dikonsumsi kayak gitu. Jadi karena ini hanya 4 yang benar, berarti kita pilihnya yang D ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 4, kok 4 sih? 12. Fungsi konsumsinya minus 500.000 tambah 0,7 Y. Nah, besarnya konsumsi minimum. Oke, tadi kita udah bilang konsumsi minimum itu adalah simbolnya huruf A. Nah, di sini bukannya dikasih fungsi C, tapi dikasih fungsi S. Dan baru juga kan dia bilang, bentuk umum fungsi S itu adalah minus A tambah 1 kurang B. Ingat, A yang di sini juga sama dengan A yang ada di C. Jadi ini kita lihat, ada minus ya Kak. Ya benar, berarti si A-nya itu adalah 500.000. Nah, kalau 0,7 ini itu adalah hasil dari pengurangan 1 kurang B. Berarti berapa B-nya? Ya B-nya pasti 0,3 gitu. Tapi yang ditanyain cuma sih konsumsi minimum. Astagfirullah. Udah mulai gak fokus ya. Jadi nilainya adalah 500.000 kayak gitu. Selanjutnya nomor 13. Di sini ada fungsi tabungan minus 50 tambah 0,25 Y. Nah, 0,25 itu apa? Kita baru bilang itu adalah 1 kurang B, atau tadi istilah lainnya adalah MPS. Tadi udah kita belajar untuk menginterpretasinya di soal sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau dari bahasa yang lebih resmi, kalian mungkin dapatnya MPS itu bisa kalian dapatkan dengan cara membagi delta S per delta Y. Atau ini bisa dibilang S kedua dikurang S1 dibagi Y kedua kurang Y1. Ingat, S itu tabungan, Y itu pendapatan. Jadi kalau kita mau bahasakan lebih sederhana lagi, bisa dibilang juga kayak gini. Berapa perubahan tabungan? Ya, delta S itu diinterpretasikan bilangnya perubahan tabungan. Kalian bagi dengan delta Y, itu adalah perubahan pendapatan. Dan di sini harus nilainya nanti sesuai dengan soal kita yang bernilai 0,25. Nah, kita mulai interpretasi satu persatu jawabannya ya.
Bila pendapat 2 juta, sebanyak 500.000 akan ditabung. Ingat ya, di sini itu bahas tentang perubahan tabungan dan perubahan pendapatan. Di bagian A kita cuma dikasih tahu nilai pendapatan berapa, nilai tabungannya berapa. Jadi kita nggak bisa menentukan MPS. Kalau ditanyain APS, boleh tuh kita bagi S dibagi Y, alias kalau di soal kita 500.000 per 2 juta. Tapi itu bukan yang kita cari ya. Next, bagian B. Bila pendapatan bertambah 1 juta, oke, interpretasinya berarti delta Y sama dengan berapa? Mantap, 1 juta. Lalu sebanyak 250.000 digunakan untuk konsumsi. Berarti delta C-nya adalah 250.000. Nah, berapa delta S-nya? Ya, ingat aja kembali ke rumus utama, ini udah kan dia sering banget bilang, yaitu adalah C ditambah S. Jadi kalau mau ditambahin delta Y itu delta C ditambah delta S. Nah, di sini udah ketahuan delta Y-nya 1 juta, delta C-nya berapa? 250, berarti delta S-nya 750.000 dong. Nah, berapa nilai MPS-nya? Ya sesuai rumus aja. MPS itu delta S per delta Y. Berarti 750.000 dibagi 1 juta. Nah, nanti hasilnya adalah 0,75. Sayang sekali. Misi kita adalah mencari yang hasil baginya 0,25. Jadi bukan itu juga jawabannya. Nah, lanjut. Tabungan minimal. Tabungan minimal itu nggak ada hubungannya sama si siapa namanya tadi, MPS, nggak ada ya, ini salah. Terus tabungan otonom itu nilainya bukan 50 tapi minus 50. Jadi salah minus aja, jawabannya salah ya. Tapi BTW yang ditanyain juga bukan tentang ini ya. Yang ditanyain tentang 0,25 itu maksudnya apa ya. Nah, 0,25 itu memang benar adalah MPS, tetapi dia juga punya fungsi selain itu sebagai slope atau kemiringan dari kurva tabungan sendiri. Jadi kalau ada yang nanya, berarti kalau slope dari kurva C apakah tabungan? Ya, slope dari kurva C adalah MPC. Jadi MPC dan MPS itu punya fungsi yang banyak ya di ekonomi ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, semoga bisa dipahami. Nomor 14, diketahui fungsi tabungannya minus 250 tambah 0,25 Y lagi ya. Maka fungsi konsumsinya ini lebih simpel. Ini kita udah bisa bilang, oh A-nya berarti berapa? 250 dong. B-nya berapa? Kita tulis dulu. 1 kurang B itu nilainya adalah 0,25. Berarti berapa B-nya? Ya, 1 kurang 0,25 berapa tuh? 0,75. Ya, karena kita udah tahu, sekarang kita masukin, ingat fungsi utama dari konsumsi adalah A tambah BY. A-nya 250 tambah B-nya 0,75Y. Mana jawabannya? Iya, jawabannya yang E ya. 250 tambah 0,75Y. Mudah kok teman-teman ya. Ada lagi nih, fungsi negara Wakanda 1.500.000 tambah 0,8Y. Jika pendapatan nasionalnya adalah 1.350.000, maka jumlah tabungannya berapa? Yang ditanyain adalah fungsi S. S-nya itu kita cari tahu dulu fungsi bentuk fungsinya ya. Ini adalah A, ini adalah B. Karena S adalah minus A, berarti minus 1.500.000 ditambah 1 kurang B, berarti 1 kurang 0,8, jawabannya 0,2Y. Selanjutnya kita udah dikasih tahu bahwa Y kita itu, pendapatan kita itu nilainya adalah 1.350.000. Jadi tinggal disubstitusi ke dalam persamaan. Nah, jadi mari kita hitung 1.350 kali 2. Ini dapatnya 10, 7, 2. Jadi 2.700.000. 2.700.000, benarkah itu teman-teman? Kok banyak banget ya? Oke, kali dia coba hitung yang benar dulu ya teman-teman. Kalian coba hitung juga sama-sama, silahkan. Oke, udah bener kok jawabannya, jadi tinggal dikurangin aja. Nanti ini 270.000 kan. Nah, sementara ini masih stay. Oh, ini kesalahan teknis nih kayaknya ya. Soalnya harusnya cuma 150.000 teman-teman ya. Karena kalau dihitung nanti jawabannya salah ya. Nggak ketemu ya. Ini soalnya banyak yang tipu-tipu nih, sorry ya. Jadi ini bukan 1.500.000 tapi 150.000. Oke. Nah, jadi jawabannya nanti kalau kalian jumlahin 270 ya, kurang 150 dapatnya 120.000. Ya mohon maaf sekali lagi ya teman-teman ya, ini karena memang kan dia lagi banyak kerjaan dan maksain untuk ini ketik-ketik soal, jadinya banyak yang typo ya, maaf. Dan emang nggak di double check karena nggak sempat teman-teman, maaf lagi ya. Nah, selanjutnya di sini ada katanya dikasih tahu kalau kita punya, kayaknya kali dia geser ke sini deh biar enak.
Kita punya pendapatan nilainya 500, konsumsinya 300. Kalau pendapatan jadi 1000, konsumsinya jadi 500. Nah, fungsi konsumsinya kayak gimana? Ini biasanya kayak gini ya. Apa sih namanya, kita punya pendapatan pertama itu nilainya 500 dan konsumsi pertama kita nilainya 300. Sekarang pendapatan kita yang kedua meningkat menjadi berapa tadi? 1000 ya. Si 1000 ini ya, 1000 I-nya. Terus Y-nya juga naik menjadi 500. Fungsi konsumsi masih sama teman-teman ya. Kita pakainya C sama dengan A tambah BY. Sebenarnya kalau di soal pilihan ganda ada kok cara yang sangat singkat yang bisa kita lakukan. Kan dia kasih rumusnya dulu ya. Kalau kalian mau cari rumus fungsi konsumsi pakai rumus ini. C kurang C1 per delta C. Lalu kalian sama dengankan Y kurang Y1 per delta Y. Ya, nanti C-nya dan Y-nya yang ini akan dia kasih bintang deh. Itu nggak usah diganti jadi angka ya, jadi tetap C dan tetap Y. Sementara C1 kayaknya udah bisa, Y1 juga ada. Delta C, C2 kurang C1, delta Y, Y2 kurang Y1. Nah, nanti kalian tinggal masukin rumusnya dan olah si rumus ini dan nanti akan ketemu kok fungsi konsumsinya. Tapi kan dia juga merasa kalau misalnya lagi soalnya pilihan ganda kayak gini lebih gampang memaksimalkan pilihan jawaban aja ya. Jadi kan kita udah tahu bentuk umumnya C tambah AB. C sama dengan A tambah BY. Jadi udah pasti kalau soalnya kayak bagian A itu salah dan bagian E juga salah, ya kan? Nah, apa yang kita lakukan Kak, ini cuma uji opsi aja ya, cara yang menurut Kak Nidil lumayan membantu. Daripada yang tadi ini lama dan bisa jadi ada kesalahan perhitungan, ini menurut Kak Nidil lebih efektif. Jadi kalian lihat aja nih, kayak misalnya bagian B bilangnya 2/5 Y tambah 100. Gimana tuh Kak caranya? Nah, jadi caranya adalah kalian pilih salah satu aja Y yang kalian menggunakan. Boleh 500, boleh 1000 ya. Terserah kalian aja. Karena dia mau ganti jadi 500. Nah, jadi kalau kayak gini kan 2/5 kali 500 pasti jawabannya adalah 200 kan. Nah, habis itu kita tambah dengan 100. Oh, berarti jawabannya 300. Nah, seharusnya nanti datanya menunjukkan bahwa kalau Y-nya 500, C-nya harus 300. Apakah sesuai dengan soal? Sesuai, berarti langsung ini aja. Ya kayak gitu ya. Kalau kalian belum percaya nanti kalian bisa coba lagi, ganti lagi angkanya atau uji semua opsi CD, pasti ketemu kok jawabannya kayak gitu. Jadi lumayan banget loh, karena UTBK kan soalnya cuma semenitan ya waktu kita untuk menjawabnya ya. Jadi juga harus punya strategi. Nah, selanjutnya saat pendapatan 500, konsumsi 400. Pendapatan 1.000.000, konsumsi menjadi 600. Nah, besarnya MPS. Ini nggak ada cara singkat ya. Kembali lagi tadi, MPS itu rumusnya ada 2. Bisa pakai delta S per delta Y. Atau kalau nggak mau juga bisa pakai 1 kurang MPC. Nah, kalau kan dia kayaknya pakai rumus yang kedua aja, 1 kurang MPC. Tapi sebelumnya kita cari MPC dulu. MPC itu apa tadi udah disebut juga. MPC itu adalah ya delta C kalian bagi dengan delta Y. Dengan catatan delta C adalah perubahan konsumsi. Konsumsinya awalnya berapa tuh teman-teman? 400.000 menjadi 600. Berarti berapa tuh? Iya, 200.000 kan? Terus delta Y-nya awalnya 500 menjadi 1.000.000. Berarti 500.000 lah ya, fokus. 500.000. Ya udah kan tinggal kalian bagi. 2 bagi 5 kan pasti berapa jawabannya? Ayo, 2 bagi 5, 0,4 dong. Jadi jawabannya yang C, kayak gitu. Sorry, ini baru MPC. Bentar, ini 0,4 sih MPC. Karena yang mau dicari adalah MPS, kita kurangi deh. 1 kurang 0,4 ketemunya 0,6. Fokus ya, fokus. Aduh, sorry ya, kan dia belakangan ini agak suka gak fokus ya. Fungsi S. Ada minus 100.000 tambah 0,25 Y. Nah, titik keseimbangannya adalah berapa? Titik keseimbangan itu kalau di ekonomi rumusnya kalau Y sama dengan C. Nah, di sini nggak ada C ya Kak, tapi bisa kok. Ini kan minus A, berarti A-nya adalah 100.000. Terus B-nya berapa? Ini kan 0,25 1 kurang B kan, berarti B-nya 0,75. Ini dari tadi kok angkanya masih itu-itu aja sih, jadi gampang kok. Jadi bisa kita gabungin Y sama dengan Y-nya nggak diganti dengan apa-apa ya, Y aja ya. C-nya berapa? Berarti A tambah BY kan 100.000 tambah B-nya berapa? 0,75 Y. Ya udah digabungin Y dan Y digabungin, jadi nanti dapatnya 0,25 Y. 100.000 masih stay di sini.
Y-nya berapa? Ya udah 100.000 bagi 0,25. Kalau mas seperti ini mah tinggal 100 kali 4, jawabannya 400.000 gitu ya. Simpel kok ya. Nah BTW kalau di titik kesimpangan juga kita bisa buat kesimpulan bahwa S itu nilainya 0 ya. Jadi nggak ada tabungan sama sekali di kondisi itu. Oke teman-teman, kali ini sampai situ aja mungkin ya. Nanti kan dia mau cross check dulu kali ya, soalnya mungkin ada beberapa typo yang mengganggu banget dan jawabannya jadi nggak ketemu. Insya Allah nanti kan dia bakal balik lagi. Tetap semangat buat kalian pejuang UTBK, selalu bersyukur, alhamdulillah. Doanya digaskan dan insya Allah kita ketemu lain waktu lagi. Assalamualaikum.